Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini kita coba membahas sambungan yang kemarin ya, masih tentang janganlah kamu ya. Ini ada di surat Al-Furqan. Ayat 14 akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini satu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Coba kita tengok dulu ya sebagai surah apa dari ayat 12 ya. Dari kita tengok dari ayat 10. Maha suci Allah yang Dia menghendaki, niscaya Dia jadikan bagimu yang lebih baik daripada itu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan Dia jadikan pula istana-istana untukmu. Dengar ya, adik-adik sekalian, istana ya, bukan rumah, apalagi gubuk ya. Kemudian bahkan mereka mendustakan hari kiamat, dan kami menyediakan neraka yang menyala-nyala bagi siapa yang mendustakan hari kiamat. Jadi kalau kalian mendustakan akhirat, hari kiamat, nah siap-siaplah kalian kena masuk api neraka. Kemudian dia bilang, apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suaranya yang gemuruh karena marahnya. Jadi neraka itu marah sama orang-orang berdosa. Maka setiap saat, setiap doa, mau doa kita 1 kali, mau 100 kali tiap hari, kita disuruh mohon perlindungan dari siksa api neraka. Kemudian, dan apabila mereka dilemparkan ke tempat yang sempit di neraka dengan dibelenggu, mereka di sana berteriak mengharapkan kebinasaan. Jadi orang-orang kafir itu waktu masih hidup, mereka nantang-nantang minta diazab. Mereka bilang, mana azabnya. Begitu kena, mereka minta dibinasakan. Tapi dibalas sama Allah dalam Al-Quran. Akan dikatakan kepada mereka, janganlah kamu mengharapkan pada hari ini suatu kebinasaan, melainkan harapkanlah kebinasaan yang berulang-ulang. Jadi banyak riwayat yang mengatakan kalau misalnya kita di api neraka, habis kita dibakar, kulit kita dibagusi lagi. Habis itu dibakar lagi, bagus lagi, bakar lagi, sampai puas. Kemudian ayat 15-nya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik, atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka. Bagi mereka segala yang mereka kehendaki ada di dalamnya surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Tuhanmu yang pantas dimohonkan kepadanya. Oh, berarti kita ada juga banyak kita tambah ya. Selain minta perlindungan dari siksa api neraka, memohon minta masuk surga ya. Mungkin kali ayat ini seperti itu maksudnya kali ya. Kemudian jadi, ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari siksa api neraka dan jadikanlah aku penghuni surga Firdaus. Mungkin begitu ya baiknya ya. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama. Apa yang mereka sembah selain Allah. Lalu Dia berfirman kepada yang disembah, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku, atau mereka sendiri yang sesat dari jalan yang benar? Ya. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau. Tidaklah pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa. Jadi di sini dibilang, tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan. Berarti artinya kalau orang yang dikasih kenikmatan sering lupa dengan peringatan, makanya jatuhnya jadinya sombong, remeh, nggak mau tahu. Kemudian, maka sungguh mereka yang disembah itu telah mengingkari apa yang kamu katakan. Maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak dapat pula menolong dirimu. Dan barang siapa di antara kamu berbuat zalim, niscaya kami timpakan kepadanya rasa azab yang besar. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar?
dan Tuhanmu maha melihat. Jadi itu yang dari Al-Furqan ya. Kemudian kita masuk ke Asy-Syu'ara. Di sini dibilang, dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini mungkin kita punya pemimpin yang bodoh atau yang zalim ya. Kalau jahiliyah itu kebodohan. Jadi misalnya dia nggak sholat tepat waktu, dia korupsi, dia mencuri, dia berbohong, itu kebodohan. Kalau zalim mungkin dia melakukan kejahatan yang dia sudah rencanakan dan dia tahu sebenarnya itu salah. Jadi mungkin kita ketemu sama pemimpin yang jahil dan zalim, kita dilarang mengikuti perintah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. Ini umatnya Nabi Soleh biasanya ya. Bahwasannya mereka kalau nggak salah ini kaumnya Madian. Kemudian, dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya. Dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Jadi kita dilarang mengurangi hak-hak. Jadi kalau udah ada perjanjian, sudah ada kesepakatan, kita harus menepati janji. Dan kita dilarang membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian ayat 213, dan janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah. Nanti kamu termasuk orang-orang yang diazab. Jadi kita jangan sok-sokan ya bercanda atau berolok-olok. Janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan selain Allah, nanti kamu termasuk orang-orang diazab. Karena banyak sekarang salah pergaulan menganggap semua anggap remeh, anggap enteng. Ternyata Allah marah dengan hal itu. Jadi adik-adik sekalian, kalian harus paham bahwasannya Al-Quran ini merupakan pembatas, ya, pembatas, peringatan, memberi kabar gembira, kemudian penunjuk jalan. Jadi di sini ada larangan, ada perintah, ada sejarah sebagai contoh, kemudian ada masa depan seperti akhirat. Jadi kalian jangan sampai terkecoh ya. Di sini juga dijelaskan detail gimana sifat-sifat orang munafik, orang kafir, orang soleh, ya, orang-orang terdahulu, dan apa yang selalu dikatakan oleh orang-orang yang zalim, orang yang jahil. Oke? Gitu dulu. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.